Dahulu kala saya telah mengajarkan ajaran kapitayan. Itu turun-temurun semenjak di Asia Tenggara, termasuk Kepulauan Nusantara yang dihuni ras Proto-Melanesia hingga kedatangan ras Austronesia. Saya yang dianggap oleh mereka adalah sebagai tokoh yang bernama Dangyang Semar, keturunan dari Sang Hyang Ismaya yang berasal dari benua Lemuria yang dahulu pernah tenggelam diterjang banjir besar, sehingga saya akhirnya mengungsi ke Pulau Jawa. Bisa jadi bangsa tersebut banjir terjadi saat peristiwa Nabi Nuh. Itu saya dan kakak sang Togok tinggal di luar Jawa, juga ngajarkan kapitayan, tetapi dengan trik dan cara yang sedikit berbeda. Satu lagi, adik saya si Manik Maya itu juga begitu. Dia tinggal di alam gaib atau alam kahyangan. Di kapitayan yang saya ajarkan ini memuja Tuhan yang saya sebut Sang Hyang Taya. Orang Belanda, orang dahulu bule tidak tahu. Mereka hanya mengatakan animisme dan dinamisme, karena otak mereka belum sampai untuk membahas tentang yang gaib, tentang yang batin yang ada di dalam ini. Pemikiran mereka hanya mandek dari sini, belum sampai di sini untuk diaplikasikan. Mereka mengatakan ajaran saya itu ajaran animisme dan dinamisme. Nah, sebelum datang agama-agama seperti yang sekarang dikenal, Nusantara dahulu sudah lebih dahulu mengajarkan, dan saya mengajarkan agama kapitayan. Tanpa agama pun tidak apa-apa disebut ajaran kapitayan. Monggo-monggo kersa saja, terserah panjenengan. Dan bukan animisme dan dinamisme, bukan. Jadi Sang Hyang Taya ini berasal dari kata taya, toyo, yang artinya suwung, kosong, hampa, tidak bisa dipikir, dibayangkan, serta tidak bisa dideteksi dengan panca indera. Sang Hyang Taya ini diasosiasikan memiliki sifat to atau to yang terdiri dari dua sifat, yaitu kebaikan dan ketidakbaikan. To bersembunyi dalam berbagai benda yang mengandung kata tu, seperti watu atau batu, tungkup atau bangunan suci, tundal, bangunan berundak, tuk, mata air, tumbak atau jenis lembing, tunggak, batang pohon, serta nama-nama yang lain. Kalau dalam pemujaan bisa digunakan biasanya untuk sesajen, mengandung kata tu seperti tumpeng, tumpi atau kue dari tepung, tuak atau arak, tukung sejenis ayam, tumbu atau tempat bunga, serta nama-nama yang lain. Cara pemujaan yang dilakukan oleh penganut ajaran yang saya bawa ini berbeda dengan masyarakat awam, dengan para rohaniawan. Untuk menyembah Sang Hyang Taya,
secara batin di dalam ini. Sang Hyang Taya atau Sang Hyang Toyo kosong. Kita mempersembahkan sesajen di tempat keramat. Itu masyarakat umum. Sedangkan untuk para rohaniawan melakukan pemujaan khusus bernama sanggar yang berupa bangunan beratap tumpang yang memiliki tutup atau ceruk di dinding, yaitu lubang yang ada di dinding. Tata cara bersembahyang yang dilakukan oleh para rohaniawan diawali dengan tulajek, berdiri tepat ke arah tutup atau ceruk atau lubang yang ada di dinding, dengan tangan diangkat untuk memanggil Sang Hyang Taya atau Sang Hyang Kosong di alam sunyanyuri kita yang telah bersembunyi di dalam hati atau rasa. Sang Hyang Toyo harus dihadirkan dalam tutup. Kedua tangan lantas bersedekap tepat di hati atau disebut swadikep. Di hati swadikep. Setelah melakukan tulajek atau berdiri dalam waktu yang cukup lama, disusul dengan posisi tungkul atau membungkuk dengan mata memandang ke bawah. Dilakukan juga dalam waktu yang sedikit lama. Kemudian membuat posisi tulampak atau duduk bersimpuh dengan menduduki kedua tumit, dan diakhiri dengan posisi tundem atau bersujud seperti saat janin di dalam perut dalam posisi kandungan. Proses ibadah ritual yang dilakukan tersebut bisa berangsur lebih lama dari 1 jam. Dilakukan dengan rasa segenap, rasa yang penuh dengan tujuan untuk menjaga keberadaan Sang Hyang Toyo agar tetap bersemayam dalam tutut atau hati. Seperti itu. Pada dasarnya memeluk Kapitayan tidak menyembah nenek moyang atau roh, melainkan kepada Tuhan yang mereka sebut, yang saya sebut Sang Hyang Taya. Seperti itu. Nah, terima kasih telah melihat channel saya ini. Semoga Anda semuanya diparingi kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan. Mohon kalau ada kata dan pemikiran yang tidak selaras dengan Anda, dimaafkan. Karena saya hanya manusia yang setengah dewa, bukan manusia seutuhnya. Saya akhiri video saya. Hong wilahing sekaring pawono langgeng, begegek ugek satu lito mel hong wilahing
rumokso ning Ketuhan buta ing lara lugu tapi lahi kabeh setan datang purun penabuhan etan ono wani liwah panggawe Allah gunaning wong luput keniatan mahan tirta maling adotan ono ngaram ring mami kuno tutupan sirno saking loro pansamyong bali saking omo pansamyong miruto las ase pandulune sakehing praja luput kati kapok tibaning wesi saking wisatawa sato palang tutun kayuang lemah sangat konge landak waning wong mah kirim yang pagi poning merah